Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Goodness Mendes Tarot tentang hati dan jiwa dimanapun berada? Semoga kabar baik selalu menyertaimu ya. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan ya. Yang ingin segera mendapatkan jodoh, semoga segera dipertemukan. Yang sakit segera diberikan kesehatan, yang mempunyai masalah segera diberikan solusinya. Hanya kepada Allah kita mohon dan berdoa, dan kita diwajibkan berusaha. Oke, kembali ya di general reading bersama Gondes. Di sini Gondes mengambil sebuah judul, mungkinkah kamu dan dia bersatu dalam pernikahan? Ya, edisi kepo. Di sini Gondes sudah menyiapkan 4 file, masing-masing ada dibedakan dengan warna kutek, warna ungu, kutek warna stabilo ya, hijau stabilo, warna silver dan warna orange. Sahabat semua bisa pilih salah satu, salah dua, salah tiga, atau dipilih ke semuanya. Ini general reading. Jadi kalian harus bijak dalam menyikapi readingan ini ya. Bisa resonate, bisa tidak, tergantung vibrasi energi sahabat semua ya. Oke, silahkan dipilih. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin dipertanyakan di sini. Jangan lupa berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon yang terbaik, memohon yang terbaik. Oke, karena hanya Allah yang berkuasa dan berkenan mengizinkannya. Oke, dimulai dari sekarang ya. Kalau kalian kekurangan waktu, boleh di pause dulu, kemudian di play kembali ya. Silahkan dipilih, dimulai dari sekarang. Sudah kalian memilih? Sekarang Gondes akan memulai dari file yang pertama. Yang ini kita pinggirin dulu. Oke. Kita mulai ya dari file yang pertama. Ada kotak warna ungu sebagai pembedanya ya. Hanya sebagai pembeda saja. Dan Gondes akan buka dulu. Ada apa di balik kertas putih ini? Berisi pesan apa dari Gondes untuk sahabat aku semuanya? Jangan membuang waktumu hanya untuk hal-hal yang tidak penting ya. Benar nggak? Benar kan? Ya. Buat apa kita membuang waktu untuk sesuatu yang tidak pasti dan tidak penting? Oke. Fokus ya. Gondes akan shuffle. Fokuskan, jangan dijeda kalau ada iklan lewat, karena bisa memutus energi kalian. Oke, kita mulai ya. Jangan dijeda ya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini. Jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkinkah kamu dan dia bersatu dalam pernikahan? General reading file pertama, masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkinkah kamu dan dia bersatu dalam pernikahan? File pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dijeda kalau ada iklan, biarkan iklannya lewat, karena bisa memutus energi kalian. Oke, terima kasih. Ada The Hermit, perjalanan hidup. Ada ketidakstabilan atau labil. Ya. Mungkinkah kamu dan dia bersatu dalam pernikahan? Suatu keberhasilan. Ini perasaan dia. Tapi ini general reading, jadi bisa bisa vice versa, bisa terbolak-balik. Ini bisa energi kamu, tapi juga bisa energi dia. Ini general reading. Kalian harus bijak dalam menyikapi readingan ini. Tanggung jawab. Kita lihat dulu perasaan dia. Ada The Empress, The Page of Wands, dan ada terbalik ya,
patah hati, tapi terbalik, jadi tidak patah hati dong. Oke, sekarang sebelum dijabar, Gondes akan mensyawal untuk klarifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkinkah kamu dan dia bersatu dalam pernikahan? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dijeda kalau ada iklan, biarkan iklan yang lewat ya. Jangan dijeda agak lama mungkin ya, karena ini di sesi general reading. Untuk kali ini Gondes shuffle langsung ya, jadi mohon bersabar dan kalian harus mengikuti rutenya, jangan dijeda, fokus. Oke, bismillah. Ada sesuatu tadi. File pertama, mungkinkah kamu dan dia bersatu dalam satu pernikahan? Sama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Terima kasih. Terima kasih. Ada ego di sini. Sebuah keinginan juga bisa. Sebuah keinginan yang harus. Ada komitmen di sini. Ada kegelisahan yang melanda. Oke, terima kasih. Kembali, sebuah tanggung jawab sebagai seorang pemimpin akan mengambil sebuah tindakan awal dari tindakan. Satu lagi, dan ada magician. Ada perjalanan hidup dimulai dari sini ya. Ada ketidakstabilan, dia masih labil untuk menggapai suatu keberhasilan ya, karena di sini dia mempunyai sebuah tanggung jawab tentang seseorang, tentang seorang wanita. Di sini wanita digambarkan sebagai the Empress, bisa diartikan sebagai menunggu kelahiran atau menunggu sebuah penghasilan, potensi menghasilkan, ya melahirkan. Bisa juga diartikan sebagai seseorang yang ceria dan seseorang yang mandiri. Ini ada dua versi. Ada awal dari tindakan, tidak ada kesedihan, tidak ada patah hati di sini ya. Adanya ya normal gitu, bahagia aja. Ada sebuah keinginan untuk berkomitmen dengan kamu. Dia terkadang gelisah dia tuh. Ya, terkadang gelisah. Karena apa? Ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab dia sebagai seorang pemimpin. Ini kalian sebagian ada yang berdealing dengan pasangan orang lain, yang dimana seseorang pasangan kamu itu, ini bisa vice versa ya, lagi menunggu kelahiran. Nah, di sini dipertemukan dengan kamu. Ya. Dipertemukan dengan kamu dan kalian berkomitmen. Ya, dia adalah seorang yang lagi menunggu kelahiran putra ataupun putrinya gitu ya. Dia sudah mempunyai pasangan hidup, maksudnya gitu. Dalam kesempatan ini dipertemukan dengan kamu saat pasangan dia itu menunggu kelahiran. Ini bisa vice versa ya. Bisa kamu yang feminimnya atau dia yang maskulinnya gitu. Kalau dia yang maskulinnya berarti dia lagi menunggu kelahiran, istrinya melahirkan, tetapi dia dipertemukan dengan kamu di saat istrinya dalam keadaan mungkin ya lagi cuti ya, cuti untuk hal-hal sesuatu. Nah, di sini dia lagi menunggu kelahiran. Jadi pasangan kamu itu, kalau yang menonton feminim, lagi mempunyai pasangan yang lagi menunggu kelahiran sebagian. Makanya dia di sini gelisah. Sebetulnya dia ingin berkomitmen dengan kamu lebih jauh.
tapi itu sebuah keinginan, tapi dia kembali ke tanggung jawabnya, karena dia mempunyai tanggung jawab sebagai kepala keluarga terhadap seorang yang menunggu di sana, dan dilakukan tindakan. Tetapi di sini ada magician, ya, ada magician, tidak dapat hati. Ada sebagian memang, ya, walaupun di sana dia menunggu kelahiran, ya, di sana ada yang mau melahirkan, tapi ada sebagian yang memang karena akan menjadi pasangan, ya. Tapi untuk versi lain, kamu itu menurut dia itu seseorang yang penuh perhatian, seseorang yang mandiri, ya, seseorang yang penuh kasih sayang, ya. Tapi dia labil. Kenapa labil, Des? Dia mempunyai tanggung jawab. Dia seorang single parent. Dia punya tanggung jawab, ya. Ini untuk semua hubungan, ya. Ada ini sebagian yang memang sudah mempunyai pasangan dan masih berjalan, ya, masih belum ada keputusan, masih saling ada ikatan dan dipertemukan dengan kamu, ya. Ada juga seperti itu. Tapi di sini intinya ada magician. Apakah yang kamu lakukan? Ada magician. Ada kemungkinan besar kalian bersatu dalam pernikahan, karena dia sendiri mempunyai sebuah keinginan untuk berkomitmen dengan kamu. Memang terkadang dia gelisah karena dia punya tanggung jawab sebagai seorang pemimpin keluar yang menunggu untuk empress yang akan melahirkan, atau menunggu kelahiran, atau sedang menunggu kelahiran, ya, seperti itu. Tidak ada kesedihan di sini, cuma dia gelisah aja gitu. Dia punya keinginan bersama kamu, tapi dia punya tanggung jawab untuk menjaga pasangannya yang akan melahirkan. Sebagian besar dengan single parent, kamu adalah seorang yang menurut dia adalah seseorang yang memang dia harapkan, dia inginkan, dan hubungan ini berhasil walaupun awalnya labil. Itu buat yang pasangan dengan single parent, ya, dengan single parent ataupun dengan lajang. Tapi kalau untuk yang dealing dengan pasangan orang lain, ada kemungkinan, jadi ada kemungkinan kalian menikah. Tapi apa ya, tega kalian menikah dengan seseorang yang di sisi lain sana lagi melahirkan, ingin melahirkan, sedang mau melahirkan, atau menunggu kelahiran, ya. Seperti itu. Kenapa? Karena ada magician. Kok bisa, Des, aku menikah padahal dia kan menunggu kelahiran, Des? Dia gelisah di sini. Dia mempunyai keinginan besar untuk berkomitmen dengan kamu, ya. Tapi sisi lain dia bertanggung jawab. Dia juga ingin bertanggung jawab dengan kamu sebagai pemimpin. Tapi sisi lain dia gelisah karena dia punya tanggung jawab terhadap seorang empress yang menunggu kelahiran. Itu pasangan dia. Di sini energi yang kuat adalah ada energi Virgo, ada Aries, ya, kuat sekali. Ingat, ini general reading, ya. Ada sebagian yang memang berdiri dengan single parent dan lajang, tapi sebagian lagi yang berdiri dengan pasangan orang lain yang lagi menunggu empress, ya. Potensi untuk menikah ada, sekarang dia kuat, punya keinginan, punya ambisi, punya ego untuk berkomitmen dengan kamu, ya. Itu kan urusan dia berpikir secara gelisah gitu karena dia harus bertanggung jawab juga dengan seseorang itu. Ini yang untuk yang sudah mempunyai pasangan, ya. Kalau untuk kalian yang berdealing dengan single parent atau lajang tanpa ada ada seseorang pasangan lain, ya. Ini ada sebagian yang memang sudah lepas dengan pasangannya, sebagian memang ada yang belum lepas, dan ada sebagian yang lagi menunggu kelahiran. Untuk yang single parent dan lajang, potensi untuk menjadi bersatu besar. Ini ada komitmen dan ego dia tinggi. Ini bisa vice versa, ya. Bisa kamu bisa mencapai suatu keberhasilan untuk meredakan rasa labil itu, ya. Dia bisa mengalahkan dan dia akan bertanggung jawab terhadap kamu dan tindakanmu dilakukan, yaitu berkomitmen,
seperti itu. Ini adalah bagian dari single parent yang mempunyai tanggung jawab terhadap mungkin buah hatinya. Ada magician, ada kekuatan alam yang akan membantu kalian untuk mewujudkan semuanya itu. Oke, kalian akan shuffle untuk pesan black box-nya Kondes Mendes ya. Kalian bisa menggunakan intuisi hati kalian, Kondes yang mengambilnya. Oke. Nah, di sini energi kalian yang pilih file nomor 1. Kondes akan ambil sesuai tebarannya ya. 1 2 3 4 tuh 7. File 1 banyak sekali tebaran kartunya, agak rumit juga, tapi disemogakan ya, ada potensi untuk bersatu karena dia memang udah ngebet. Ego. Kemudian saya akan buka satu persatu pesan buat yang pilih file nomor 1. Percaya dengan kekuatan Allah ya, bismillah aja. Bismillah, segala sesuatu diserahkan kepada Allah. Ada angka 5. Ini tanggal lahir kalian atau tanggal jadian kalian atau momen apa yang ada di angka 5-nya kalian yang tahu. Memberi dan menerima. Iya, di hubungan ini memberi dan menerima. Kamu banyak menerima, dia banyak memberi, dan dia menerima, kamu banyak memberi. Makanya dia punya ego untuk berkomitmen dengan kamu. Ada bahkan yang sudah berpasangan dan menunggu kelahiran pun dia ingin berkomitmen, ingin menikah atau berkomitmen dengan kamu. Ini rasa keinginan dia, walaupun dia kadang-kadang gelisah gitu loh. Paham ya? Ya. Di sini hubungannya saling memberi dan menerima sehingga terjadi sebuah kesinambungan, keinginan untuk bersama. Ada salah paham dalam cinta. Ya, akan terjadi salah paham dalam cinta di sini, tetapi bisa teratasi. Mungkin tidak ada kejujuran ya. Ada the months, akan ada kejelasan dalam hidup yang karena nanti sanksi-sanksi akan terjadi. Sebetulnya bagaimana sih perasaan dia, benar nggak menikah sama kamu? Begitu tahu cereng dia sudah punya pasangan yang lagi hamil, sebagian ya. Ada salah paham dalam cinta. Di sini juga ada energi Pisces ya, ada Pisces. The months. Jadilah dirimu sendiri, jangan memakai topeng. Ada sisi lain di sini, pesan buat kamu. Kalau kamu memang tidak menginginkan hubungan ini karena dia menunggu kelahiran, kamu gak enak hati, selesaikan masalahmu ya. Kalau kamu gak suka ya udah bilang gak suka. Sudahi aja. Gitu. Jangan memakai topeng pura-pura suka padahal sudah gak suka. Karena kamu gak enak hati menyakiti perasaan si dia gitu. Misalkan kamu berdiri dengan yang udah punya pasangan, ya kan. Cinta itu indah. Cinta itu butuh kejujuran. Kalau nggak suka ya bilang nggak suka. Tapi cara penyampaiannya aja yang harus baik-baik. Jangan terlalu vulgar atau arogan. Nanti bisa menyakiti perasaan, ya kan? Karena hubungan cinta atau hubungan apapun itu ya, sebetulnya kenyamanan. Dasarnya itu adalah kenyamanan. Kalau tidak merasa nyaman dipaksakan, yang ada nanti terjadi salah paham dalam cinta. Intinya seperti itu, ya. Oke. Kondes akan shuffle untuk pesan ya daripada alam semesta ya, pesan alam semesta versi Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya, di the pool colornya Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Ini isi pesan alam buat kalian semua berdua ya, masih bersama Kondes Mendes. Kondes akan shuffle, Kondes akan ambil satu amplop saja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak sekali. Jangan dijeda ya kalau ada iklan ya, biar kalian nggak terputus energinya di sini.
Yang belum like silahkan like, yang sudah like terima kasih, silahkan komen, subscribe ya, jangan lupa tekan tombol notifikasinya dan share ke sahabat-sahabat semua agar kita bisa dipersatukan dalam channel Goodness Manage Tarot Tentang Hati dan Jiwa, dan kita bersilaturahmi melalui channel ini. Ada apa pesannya? Coba Goodness akan buka. Pesan alam semesta versi Goodness Manage Tarot Tentang Hati dan Jiwa The Full dalam banyak Goodness Manage. Jangkar ini diartikan untuk menahan atau mempertahankan, ya, mempertahankan laju kapal, ya kan, diikat. Nah, di sini terjadi komitmen. Kamu diminta di sini sebagai pesan alam ini, kamu untuk bertahan atau mempertahankan hubungan ini, ya. Nah, di sini ada magician, ya, untuk mempertahankan hubungan ini. Sekarang Goddess akan sapa untuk Angelic Oracle Card. Goddess ambil Angelic Oracle Card. Pesan alam semesta dari Angelic Oracle Card memperkuat, ya. Oh, ada dua. Head chakra, head chakra atau chakra jantung, ya. Kita akan langsung artikan aja ya. Love is the heart of the matter. Cinta adalah inti masalahnya. Jantung, chakra jantung, heart chakra. Cinta adalah inti masalahnya, ya. Hatimu adalah pusat dalam fisik kamu yang selaras, paling untuk dicintai. Aman bagimu untuk mencintai dan menjadi dicintai dengan hati yang terbuka saat kami berdiri dengan perlindungan dan bimbingan yang sempurna, ya. Di sini di file yang pertama, pertahankan. Di hubungan ini kalian saling memberi dan menerima, terutama untuk yang single parent, yang lajang-lajang, ya. Ya, cinta adalah inti masalahnya. Hatimu adalah pusat dalam fisik kamu, ya, yang selaras, paling untuk dicintai. Aman bagimu untuk mencintai dan menjadi dicintai dengan hati terbuka saat para malaikat berdiri dengan perlindungan dan bimbingan yang sempurna, ya. Itu pesan alam. Di sini kamu diminta untuk bertahan, dan di sini juga kamu diminta karena apa? Hubungan ini dengan terbuka bisa bersatu dalam pernikahan. Di sini ada menerima dan memberi dan menerima, dan ada sesuatu, ya, yang membuat kalian bisa dipersatukan, ya. Seperti itu. Ada potensi untuk bersatu ke dalam pernikahan. Seperti itu, ya. Intinya, intinya kalian yang berdealing dengan single parent atau lajang, dan kalian memang tidak ada ikatan apa-apa, akan berjalan, dan potensi untuk bersatu dalam pernikahan besar, ya. Tapi untuk yang sudah yang berdealing dengan yang sudah menikah dan menunggu kelahiran, ya, akan ada potensi pernikahan, tetapi ini kembali kepada kalian semua, karena dia punya ego. Di sana dia ingin menikahi kamu, ingin berkomitmen dengan kamu, kendati dia mempunyai pasangan yang lagi menunggu kelahiran. Tetapi ya, kembali kepada kalian semuanya di file pertama yang berdiri dengan pasangan orang lain, atau kamu yang sudah berpasangan dengan orang lain. Karena apa? Yang merasakan ada kalian, yang menjalani ada kalian. Jadi Goddess tidak punya wewenang untuk memaksakan kalian meninggalkan hubungan ini, hubungan dengan seseorang yang sudah punya pasangan, ya. Kalian tentu sudah dewasa,
kalau memang harus kalian tidak pantas untuk bersatu sama dia, walaupun tebaran kartunya bilang kalian ada potensi bersatu dalam pernikahan, tetapi untuk yang berdiri dengan pasangan orang lain ya harus dipertimbangkan kembali. Oke? Serahkan pada Yang Maha Kuasa. Pasti banyak cara. Kita bisa mencari di sana masih banyak matahari yang bersinar untuk kamu, akan menyinari dirimu. Jadi dipertimbangkan kembali untuk yang berdiri dengan pasangan orang lain, ya. Jadi kita posisikan aja kalau kita ada di posisi dia, gitu aja. Oke. Des, aku kan sayang sama dia. Ya, sayang, boleh sayang. Nggak ada larangan sayang. Karena cinta, sayang itu selain anugerah dari Allah juga hak segala bangsa. Oke ya, file 1 semoga direnungkan. Bisa direnungkan. Buat yang merasa di wilayah ini atau di ranah ini dan kalian merasa berdiri dengan pasangan lain, silakan direnungkan. Untuk yang memang berdiri dengan single parent atau pelajang, silakan dilanjutkan dan dipertahankan hubungan ini ya. Oke, terima kasih ya. File pertama, tetap semangat ya. God bless you. Ya. Allah memberkatimu. Amin. Halo, sekarang kita lanjutkan untuk file yang kedua. Di sini ya, ada kutek warna stabilo, hijau stabilo ya. Kudes nggak tahu tepatnya namanya apa. Oke. Kita akan taruh sini. Kudes akan buka dulu ada pesan apa di balik daripada kertas putih ini. Jangan membuang waktumu hanya untuk hal-hal yang tidak penting. Sama seperti file pertama ya. Nggak masalah. Yang penting cara kita memahaminya. Oke. Karena saya akan shuffle di sini ya. Jadi fokuskan hati, pikiran, ya, pandangan, bayangan. Jangan gunakan intuisi hati. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini. Ya, dan jangan dijeda kalau ada iklan lewat, jangan di skip, nanti akan mengurangi energi kalian. Oke, berdasarkan shuffle ya. Mungkinkah kamu dan dia bersatu dalam pernikahan? Kita lihat ya, file yang kedua. Oke, fokus, jangan dijeda kalau ada iklan. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkinkah kamu dan dia bersatu dalam pernikahan? File kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sesuai dengan keinginannya. Ada the wood. Ini Kudes ambil secara jatuhnya ya. Ada keterburu-buruan. Ada harapan yang harus dipertimbangkan. Oke. Hubungan ini sesuai keinginan dia. Kamu juga seseorang yang memang benar-benar sesuai dengan hatinya. Ada sebagian yang sudah terputus, sudah jeda mungkin, tapi lebih ke arah udah selesai hubungan. Itu pun dengan nggak tahu kenapa mereka memutuskan, kalian ya, tidak tahu mengapa dia itu ingin putus dengan kamu, atau kamu yang ingin putus dengan dia, padahal cocok dengan keadaan hatinya. Dan putusnya pun secara terburu-buru. Karena apa? Entah kamu entah dia ada pasangan yang memiliki child atau anak, atau kalau tidak salah satu di antara kalian ini mempunyai sifat yang kekanak-kanakan, sangat memusingkan itu ya. Makanya si dia entah kamu ini bisa vice versa, tapi kita bicara tentang dia ya. Dia aja, kita ambil energi dia aja. Ini tapi bisa energi kamu, tapi bisa energi dia. Ini bisa vice versa karena ini general reading. Ya. Dia itu merasa kamu tuh kekanak-kanakan.
Makanya untuk mempertimbangkan kembali untuk hubungan ini, karena di samping itu ada di antara kalian yang berdiri dengan single parent. Ini yang sudah mempunyai anak ya. Kalau kalian bersifat kekanak-kanakan dan dia punya anak, nah ini yang perlu dia pertimbangkan untuk hubungan ini. Kalian terputus. Dan pada kesempatan gue harus membacakan kartu ini ya, memaknai kartu ini. Kalian akan tersambung lagi nanti. Sebetulnya kamu itu ya kriteria dia ya memang kamu itu seseorang yang memang dia inginkan gitu. Tetapi sifat kekanak-kanakan kamu ini yang membuat dia untuk mempertimbangkan hubungan ini ya. Dewasa sih dewasa, tetapi kekanak-kanakan kadang-kadang muncul gitu loh ya, yang membuat pertimbangan itu seperti itu. Karena dia juga mempunyai buah hati gitu ya. Dia single parent yang mempunyai anak gitu. Kalau ibunya aja nanti kayak gitu bagaimana? Ini bisa yang menonton tergantung yang menonton ya. Letakkan sendiri ya. Oke. Dia punya harapan besar sama kamu. Suatu saat bisa bersatu, suatu saat bisa bersama, tetapi kemudian melihat sifat kekanak-kanakan kamu yang suka ngambek-ngambekan gitu. Ya tidak dewasa gitu, walaupun umur sudah banyak tapi nggak dewasa kan banyak sekarang itu ya. Ada yang umurnya udah 18 tahun, baru 18 tahun tapi pribadinya malah udah 81 tahun dewasanya. Tapi yang umurnya 81 itu malah kelakuannya kayak anak 8 tahun, itu banyak di situ. Makanya di sini di file ini contoh ya. File di kedua ini ya seperti ini. Kamu udah usia udah oke, udah memang sudah mengikuti kriteria dia dan dia memang sudah sesuai, sudah klik dengan kamu. Cuman untuk perkembangan putra-putrinya dia ini single parent, kebanyakan berdiri dengan single parent ya. Dia memikirkan untuk perkembangan putra-putrinya, kalau kamu seperti kekanak-kanakan gini bagaimana kamu menjadi tumpuan bagi anak-anaknya gitu. Ya bukan karena dia menikah sama kamu itu hanya tujuan untuk ngomong anaknya itu bukan, tetapi namanya suatu hubungan itu satu paket ya. Kalau dia suka sama kamu tentunya ya suka sama orang tua kamu, sama anak-anak kamu kalau kamu yang single parent. Tetapi kalau dia yang single parent ya, kalau kamu menikah sama dia, kamu harus satu paket. Ya suka sama anak-anaknya, ya suka dengan semuanya. Maksudnya dia tuh seperti itu. Dan di sini kamu itu kekanak-kanakan gitu loh. Nggak bisa dewasa bahwa mencintai satu orang, kalau kalian sudah ada bonusnya gitu ya, ada udah anak gitu. Paling tidak ya kamu harus mencintai satu paket, bukan cuma mencintai orangnya doang atau mencintai bapaknya aja atau mencintai ibunya aja, itu tidak. Yang dia mau seperti ini, makanya dia lebih baik memutuskan hubungan ini dan mempertimbangkan kembali hubungan ini untuk kedepannya. Seperti itu. Terus menikah enggak, Nes? Coba kita lihat klarifikasinya. Ya. Maksud dia tuh seperti itu. Di sini kamu punya sifat kekanak-kanakan yang nggak dewasa sama sekali. Padahal ya kalau dilihat dari umur kamu, memang umur kamu sudah lebih dari dewasa. Kamu mungkin juga ada yang sebagian single parent kalian, tapi ada juga yang udah lajang gitu, lajang tapi udah dewasa gitu. Tapi kelakuannya masih kekanak-kanakan. Ya yang dia khawatirkan tuh di sini, mencintai bapaknya nggak mencintai anaknya, atau mencintai anaknya nggak mencintai ibunya, nggak mencintai, satu paket, pokoknya satu paket di sini. Harus mencintai ibunya dia, harus mencintai anak-anaknya dia. Yang dia mau tuh seperti itu. Makanya di sini dipertimbangkan kembali hubungan ini. Mau dilanjut atau tidak, kita lihat klarifikasinya ya. Sebagian berdiri dengan single parents yang sudah punya momongan. Sebagian lagi bukan untuk segala hubungan ini, tetapi lebih cenderung ke yang pasangan single parent ini yang sudah mempunyai anak ya, dan kegagalan dalam hubungan rumah tangga. Kita lihat klarifikasinya. Bagaimana pertimbangannya? Dia bahagia melakukan tindakan ini. Mempertimbangkan. Diharap kamu ada perubahan lebih baik untuk kedepannya agar hubungan ini tetap terjalin ya. Mau dia tuh seperti itu, mencintai dia dan mencintai satu paket. Itu yang dia mau, seperti itu. Diharap kamu melakukan suatu tindakan untuk pergerakan ke depan menjadi lebih baik.
ya, yang kemarin sifatnya kekanak-kanakan kayak anak kecil ya berubah menjadi dewasa, ya. Jangan seperti anak kecil. Mau bapaknya nggak mau, keluarganya kayak gitu nggak boleh. Ada keberhasilan. Nah, nanti akan berhasil. Kalau berhasil, karena apa? Karena saling mencintai di sini ya. Kalau saling melengkapi, saling mencintai. Di sini klarifikasinya akan ada suatu perubahan. Yang dia inginkan adalah kamu berubah untuk menjadi lebih dewasa, menjadi lebih baik daripada kemarin ya. Dan itu akan menimbulkan suatu keberhasilan dalam hubungan cinta dan kalian pun ada potensi untuk menikah. Itu kuncinya ada di kamu. Ada yang pada yang entah ini energinya bisa terbalik-balik ya. Tapi kita bicara tentang dia aja. Ya. Jadi hubungan ini nanti akan tersambung kembali apabila kamu bisa merubah sifat. Ini yang menonton, yang diperingatkan siapa yang nggak tahu ya. Yang pasti ini untuk segala hubungan dan ini vice versa, general reading, energinya umum. Dia akan bahagia kalau kamu melakukan tindakan ini untuk merubah kebiasaan kamu kekanak-kanakan yang kamu tidak bisa mencintai tidak mencintai satu paket, jadi kamu cuma suka sama dia saja, tapi untuk yang lainnya kamu nggak mau. Dia meminta kamu akan bahagia sekali kalau kamu bisa melakukan tindakan untuk melakukan suatu perubahan menjadi lebih baik ke depannya, dan itu menghasilkan suatu kebaikan, menghasilkan suatu keberhasilan dalam hubungan cinta. Di sini kalian saling mencintai, tapi hanya karena kamu kekanak-kanakan dan kamu tidak bisa menerima keluarganya, hubungan ini nanti akan terputus. Nah, caranya tersambung kembali, dia minta kamu seperti ini, berubah menjadi lebih baik, makanya dia nanti alam pun akan menemukan kalian, mempertemukan kalian kembali untuk menjadi suatu hubungan, ya. Seperti itu. Kalau yang udah bercerai jadi menikah kembali, kalau yang sudah single parent akan terjadi pernikahan, untuk yang lajang dan single parent ketemu akan menjadi pernikahan. Ya, kuncinya pada kamu karena di sini kamu yang jadi sentralnya, yang jadi pusatnya. Pertimbangan ini terjadi karena kamu kekanak-kanakan dan tidak bisa menerima keluarga dia gitu loh. Nah, di sini terjadilah namanya putus hubungan. Tapi kalau kamu bisa merubah menjadi lebih baik ke depannya, ini akan menjadikan suatu keberhasilan dalam hubungan cinta kalian dan akan terjadi yang namanya the wood, fase baru yang terputus disambung kembali. Alam pun di sini ikut mendukung, ikut bekerja ya. Seperti itu. Oke, paham ya? Paham. Kalau nggak paham kalian silakan personal reading Akundes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Ya, ada nomor WA Akundes, silahkan chat, nanti akan dikirim syarat-syaratnya. Gunakan itu hati, Akundes akan menshuffle pesan untuk yang memilih file nomor 2. Ya, Akundes yang ambil, ini itu hati kalian, energinya terkirim ke sini. Oke, sesuai tebaran kartunya. Akundes akan buka satu persatu. Pesan apa yang akan disampaikan oleh Black Spots-nya Akundes Mendes Tarot. Blue, romantis atau cinta. Kalian saling mencintai di sini, ya kan? Ya, kalian saling mencintai di sini. Cuma masalahnya di kamu yang punya sifat kekanak-kanakan, yang nggak bisa menerima apa semuanya ya. Itu menjadi suatu masalah. Tuh, selesaikan masalah. Terjadi namanya kesenjangan atau kecemburuan sosial. Jangan takut ya. Segala sesuatu kan harus imbang. Kalau nggak imbang, salah satunya merasa diabaikan. Ada angka 13. Akundes nggak tahu angka 13 itu momen apa? Momen perpisahan kalian atau pertemuan kalian atau Tuhan memberkati langkahmu. Segala sesuatu diawali dari kamu sendiri. Ini adalah masalah yang bersumber dari kamu. Di sini ada kekanak-kanakan, tidak dewasa. Ya, oke. Akundes akan shuffle untuk the pool colornya Akundes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Ya, berisi pesan alam semesta versi Akundes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Ini buat yang menonton atau yang memilih file nomor 2, langsung jatuh 1. Pesan langsung tersampaikan.
Gones akan baca ya. Hidup adalah kenyataan. Ya, hidup adalah kenyataan. Hidup itu bukan mimpi. Hidup itu adalah kenyataan yang harus kita hadapi, yang harus kita perjuangkan. Ya enggak? Ya kan? Iya. Hidup itu bukan bohongan. Hidup itu penuh perjuangan. Hidup itu penuh harus dihadapi. Tidak boleh lari dari masalah. Namanya pengecut. Tentu kalian nggak mau disebut sebagai pengecut kan? Enggak, Des. Iya. Karena hidup adalah perjuangan, hidup adalah kenyataan yang harus kita perjuangkan, yang harus kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Sekarang Godes akan shuffle untuk Angelic Oracle Card. Pesan alam semesta versi Angelic Oracle Card untuk menguatkan file kedua. Mungkinkah kamu dan dia bersatu dalam pernikahan? Mungkin. Cuma dia meminta pada kamu ya untuk merubah sifat menjadi lebih baik, menjadi lebih dewasa, menjadi lebih seseorang yang nantinya itu bisa menjadi benar-benar teman hidup sepanjang masa. Karena apa? Repot juga sih kalau punya pasangan yang seperti itu ya, pasangan yang kekanak-kanakan, yang nggak mengerti apa kedudukan dia, apa status dia, apa dia jadi seseorang yang bagaimana gitu. Yang susah itu yang justru pasangannya gitu loh. Seperti itu. Nanti saya akan shuffle. Pesan alam semesta versi Angelic Oracle Card untuk file yang kedua. Mohon diberikan satu pesan untuk file nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, diberinya banyak. Kita shuffle kembali aja ya. Semoga bisa menjadi renungan file kedua ya. Kalau memang kalian memang betul-betul seperti ini, iya Des, aku nggak dewasa Des. Aku tuh cuma seneng sama bapaknya. Aku nggak seneng sama anaknya, sama emaknya. Nggak boleh seperti itu. Kembali. Jatuhnya selalu 2 ya. Apakah file 2 ya? Head chakra atau cakra jantung ya. Gones akan artikan maknanya ya. Oke. Head chakra atau cakra jantung. Ya, kita maknai ya. Love is the heart of the matter. Cinta adalah inti masalahnya. Hatimu adalah pusat dalam fisik kamu yang selaras ya. Paling untuk dicintai. Aman bagimu untuk mencintai dan menjadi dicintai dengan hati terbuka. Saat kami, para malaikat atau energi positif, berdiri dengan perlindungan dan bimbingan yang sempurna. Ya, di sini Angelic Oracle Card berpesan bahwa ya, kamu di sini itu masalahnya itu adalah cinta ya. Cinta di sini sebagai masalahnya adalah cinta. Nah, kenapa dia mempertimbangkan untuk file yang kedua ini? Karena apa? Ini tergantung kamu ya. Karena kamu harus lebih terbuka untuk segala hal gitu. Kalau kamu ingin mencintai dia, karena ini adalah hakmu ya. Hakmu yang paling tepat untuk dicintai. Jadi kalian tuh saling mencintai, tetapi di sini pokok masalahnya ada di kamu sendiri gitu loh. Dan kamu harus bisa membuka hati kamu gitu. Oke? Oke. Seperti itu sekiranya. Kira-kira seperti itu pesan Angelic Oracle Card di file kedua. Ya. Untuk yang file kedua yang memang merasa ini adalah ranah kamu dan kamu memang merasa seperti itu, cobalah kamu untuk lebih membuka hati ya, lebih introspeksi diri ya kan. Ya kan? Jadi agar semua terjadi yang dinamakan kesinambungan. Di sini nanti dia akan menikahi kamu, tetapi yaitu ada satu syarat yang membuat dia akan lebih bahagia dan akan bahagia, dan pertimbangan ini akan dia tetapkan nanti.
Setelah kamu bisa mengalami suatu perubahan, menerima dia apa adanya, menerima dengan segala macam paketnya dia, tidak cuma mencintai dia mempunyai orang yang harus kamu juga ikut mencintainya, termasuk bapak ibunya, termasuk anak-anaknya, seperti itu ya. Oke. Sekarang Gones akan sedikit memberikan saran ya. Unsur daripada hubungan percintaan itu adalah kepercayaan, setia, jujur, dan saling melengkapi satu sama lain. Itu yang dinamakan suatu kenyamanan dalam suatu hubungan. Saling pengertian, saling mendukung. Ya, di sini si dianya ya, kalau kelihatan aku membaca tentang dia ya. Dia itu sangat sayang sama kamu, tetapi kamu sendiri yang sifatnya itu tidak bisa dewasa gitu loh. Dia mau terima kamu asal kamu bisa menerima keluarga dia juga gitu. Di sini akan ada debut. Debut itu adalah fase baru ya. Yang terpisah bisa disatukan tapi dengan syarat. Dia akan merasa bahagia kalau kamu merubah sifat kamu itu. Ya, itu termasuk menurut dia ada sifat kekanak-kanakan. Bagaimana dia mau hidup sama kamu, bagaimana dia menyerahkan anak-anak kamu dan keluarga dia sama kamu, maksudnya bagaimana orang tua dia akan menerima kamu, anak-anak dia akan menerima kamu kalau kamu seperti ini gitu loh. Karena kamu nggak bisa dijadikan contoh. Maksud dia tuh seperti itu ya. Jadi akan terjadi hubungan kembali, akan terjadi pernikahan asal kalian bisa merubah menjadi lebih baik ke depannya. Itu inti daripada keberhasilan dalam hubungan cinta. Oke, file 2 semoga menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran yang baik, lebih ditingkatkan menjadi baik, yang kurang baik tolong diperbaikin. Ambil yang positif, yang negatif buang. Selalu hadirkan aura positif ya, energi positif, karena overthinking atau energi negatif itu hanya membuat kita lemah. Kecurigaan itu hanya membuat kita lemah, tidak untuk menjadi kita lebih maju, tapi menjadi kita lebih lemah gitu. Tetap berdoa kepada Yang Maha Kuasa, karena ya Allah lah yang berkenan segala sesuatu itu atas karena izinnya ya, kuasanya, karena dia yang memegang kendali apa yang ada di dunia ini berseluruh beserta isinya gitu. Kita ini hanya sebagai pelaksana aja ya, kita ngikutin rencana Tuhan. Jadi kita tidak bisa mengelak ya, nggak mau aku seperti itu, nggak bisa, mau nggak mau kita harus ngejalanin karena memang kita adalah hambanya, seperti itu. Tetap bersyukur ya. Ini untuk file yang kedua, pesan Gondes seperti itu. Jangan mengeluh dalam segala apapun, tetap tersenyum, optimis. Oke? God bless you. Allah berkatimu, amin. Halo, masih bersama Gondes Menes Tarot tentang hati dan jiwa di edisi Kepo General Readings ya. Mungkinkah kamu dan dia bersatu dalam pernikahan ya? Mungkinkah enggak tahu. File 3 ya. Ada kutek warna silver. Oke, ini hanya sebagai pembeda, bukan dijadikan sebagai pedoman. Oke ya. Karena saya akan coba buka ada pesan apa di kertas putih ini. Untuk sahabat yang pilih file nomor 3. Berpikirlah 10 kali, melangkahlah 1 kali. Maksudnya akan untuk melaksanakan apa itu suatu keputusan ya. Kita harus berpikir dulu 10 kali, jangan memutuskan segala sesuatu dengan terburu-buru, karena akan mengakibatkan suatu penyesalan di nantinya ya. Jadi berpikirlah 10 kali sebelum melakukan suatu perbuatan apapun itu ya. Oke, sekarang Gondes akan shuffle untuk file yang nomor 3 ya. Oke, fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah SWT, karena segala sesuatu yang memungkinkan dan memang mungkin ya, yang mengabulkan hanya Allah, yang memberikan jawaban yang terbaik hanyalah Allah, dan yang memberikan segala sesuatu izin hanyalah Allah. Di sini hanya prediksi dan sebagai antisipasi saja. Bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan ya. Fokus ya. Jangan dijeda kalau ada iklan, biarkan iklannya lewat dulu karena bisa memutus energi kalian.
Jangan diputus, jangan dijeda, biarkan iklannya lewat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkinkah kamu dan dia bersatu dalam pernikahan? File yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkinkah kamu dan dia bersatu dalam pernikahan? File ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Kalian akan lihat di sini. Motivasi, saling mencintai, saling mempertahankan. Ada kegelisahan. Kenapa? Sebuah tindakan. Tindakan apa itu? Itu sebuah tindakan yang harus lebih bijaksana dalam hubungan ini. Kalian saling mencintai, oke. Kalian saling memotivasi, oke. Kalian saling mempertahankan, oke. Tapi kenapa terjadi gelisah seperti ini? Ada sebuah tindakan yang harus dilakukan dengan lebih berhati-hati, yaitu untuk menuju ke jenjang pernikahan. Itu yang dia pikirkan. Kita bicara tentang dia aja ya, tapi ini bisa vice versa, ini bisa energi kalian. Ya, karena ini general reading. Energinya bisa terbulak balik. Ya. Kalian saling melengkapi, saling mencintai, saling menyayangi, saling mengasihi, saling melengkapi, saling memberi cahaya gitu ya, semangat. Saling mempertahankan juga dalam hubungan ini. Tetapi di sini ada kegelisahan. Sebuah tindakan yang harus dengan sangat bijaksana untuk ditempuh hubungan ini. Apa itu, Des? Kita lihat apa sih? Langkah yang bijaksana yang harus diambil. Tidak tergesa-gesa, tidak boleh dilandasi oleh nafsu. Tapi harus perlu diperjuangkan hubungan ini, walaupun kalian saling mencintai, saling menyayangi. Tidak boleh lepas kontrol, ya. Tidak boleh melampaui batas, ya. Oke. Ada yang labil di antara hubungan. Di hubungan ini ada yang labil, makanya terjadi kegelisahan. Ada yang tergoda. Ada yang tergoda, godaan diri, menjebak. Ya. Di antara kalian, salah satu di antara kalian ini, entah kamu entah dia, ada yang tergoda. Ada yang terjebak dalam situasi hubungan tidak bagus. Ada nafsu di sini. Ada keterikatan di sini yang membuat hubungan ini menjadi tidak lagi cocok dan labil, terjadi kegelisahan. Ini perasaan dia, ini klarifikasinya. Terburu-buru ini dia lakukan, entah kenapa. Mungkin karena tergoda sesuatu. Ada
langkah yang tergesa-gesa. Ini digambarkan seorang perempuan loh, berarti yang menonton feminim atau maskulin ya. Ini yang melakukan suatu atau yang kena godaan ini adalah si perempuan, si wanita, si feminim ya. Kena goda diri. Karena ada yang sudah berkeluarga tergoda, ada yang sudah tunangan bergoda, ada sudah punya komitmen tergoda. Tapi di sini alih-alih saling mempertahankan gitu loh, lepas juga karena godaan the devil. Di sini ada Aquarius, ada Gemini, dan juga ada Capricorns ya. Perlu diperjuangkan kembali ini, tapi sepertinya memang sudah sulit. Kecocokan udah mulai nimbul, labil udah mulai nimbul, dan lebih baik sekalian saling jeda dulu. Jangan mau ngomongin tentang pernikahan ya, kalian ambil waktu untuk saling mengkoreksi diri, untuk saling introspeksi diri di hubungan ini. Kalian saling cinta, saling memotivasi, tapi ada salah satu di hubungan ini yang tergoda atau kena godaan diri. Kalau yang sudah menikah ya ada salah satu di pasangan kalian yang tergoda ya, bahkan ini diidentikan sudah melakukan hal yang dilarang agama. Lebih baik sekarang udah terjadi ketidakcocokan, walaupun diperjuangkan ini agak susah juga nih, sudah tidak cocok ya. Lebih baik kalian langsung introspeksi diri, saling menenangkan diri ya, ambil jeda untuk tidak saling komunikasi dulu daripada nanti terjadi pertengkaran ya, daripada terjadi pertengkaran di situ. Mungkinkah kamu dan dia bersatu dalam pernikahan? Belum, tidak ada. Ini salah satu ada yang tergoda, makanya dia gelisah. Ini energi siapa? Energi kamu atau energi dia? Berarti kalau ini energi kamu yang gelisah karena pasangan kamu kena the devil, kena godaan diri. Ini semuanya sifatnya tuh terburu-buru, kayak apa ya, awalnya sih nggak ingin ngelakuin itu, cuman karena mungkin kecanggihan medsos itu ya, kecanggihan digital gitu, yang awalnya kalian tuh setia sama pasangan gitu, sayang sama pasangan, di sini tergoda. Paham ya? Paham. Jadi lebih baik ini diperjuangkan percuma, karena merasa di sini lagi ada masalah, ada labil, ada ketidakcocokan, tidak kesesuaian, dan lebih baik ini dianjurkan untuk relaksasi atau menenangkan diri atau introspeksi diri atau jeda saja untuk hubungan ini agar tidak kalian harus butuh introspeksi, terutama yang melakukan godaan diri ya. Tidak di file 3, tidak ada pernikahan. Tapi ada juga yang sudah menikah tapi ada masalah. Tapi ada yang mau ke arah menikah, saling mencintai. Kamu bertanya tentang apakah akan menikah. Mungkin, tapi harus koreksi dulu. Ini saling mencintai, saling mempertahankan, saling memotivasi. Tapi di sini ada the devil. Ada seseorang di antara kalian yang melakukan, bukan melakukan, tergoda diri dan melakukan hal lebih jauh. Kalau dimasukkan tuh selingkuh lebih daripada selingkuh. Ini kenal dari medsos. Kalian tergoda. Hanya kalian kayak backstreet gitu, main belakang, diam-diam menemui pasangan lain gitu, seperti itu, terjebak. Dan dia itu udah punya feeling, pasangan kamu punya feeling kalau ada sesuatu yang gak beres, makanya tidak cocok. Lebih baik kalian jeda. Kalau yang pacaran ya jeda, kalau yang mau menikah ya jeda dulu, kalau yang udah suami istri ya mending saling introspeksi diri, bisa ranjang. Harus bisa ranjang sih, saling introspeksi diri aja, lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa ya. Gunakan shuffle untuk black spots-nya Kunis Menes. Untuk pesan yang pilih file nomor 3. Gunakan intuisi ya, dengarkan kekuatan pendengaran ya, agar kalian terbayangkan energinya bisa terkirim ke sini dan Kunis yang ngambil pesannya.
Oke, kalian saya akan buka satu persatu pesan daripada Black Spots-nya Kondes. Untuk file yang ketiga, ada cinta. Iya, Kondes bicara. Di sini ada cinta. Ada saling memotivasi atau mempertahankan. Tapi ini ada feeling, ada depresi, ada kegelisahan, sesuatu kegelisahan yang melanda dia sehingga dia tidak bisa tidur. Ya, akan sebuah tindakan daripada seorang wanita ini. Ya, dan ternyata wanita itu adalah tergoda. Ini letakkan energi kalian, coba di sini digambarkan seorang wanita ya. Ini bisa kamu yang menonton, maskulin juga bisa. Ini cuma sebagai lambang aja bahwa pasangan dia itu melakukan tindakan yang dia membuat dia itu curiga gitu loh, membuat dia itu tidak bisa tidur dan gelisah. Ternyata di sini dia melakukan suatu the devil, tergoda. Ada angka 16, Kondes nggak tahu angka 16 itu apa. Ada angka 13. Ini momen-momen kalian sepertinya. Ada momen apa di angka-angka ini? Ada kegagalan, ya kan? Nggak ada akan pernikahan kecuali, makanya Kondes bilang introspeksi. Ini kemungkinan sulit ya. Tapi kalian di sini ada saling mencintai. Ya. Sebetulnya dia diam-diam mencintai, bukan mencintai, tapi memang mencintai kamu sesungguhnya gitu. Hiasi hidup dengan cinta, usaha, dan doa. Jadikan ini antisipasi, motivasi. Kalau kamu memang benar-benar melakukan hal yang godaan diri, mundur ya, mundur. Kamu harus berpikir keras untuk kebaikan yang lebih baik ya. Segala sesuatu yang kurang baik itu hasilnya pun akan kurang baik, apalagi tergesa-gesa. Tetap bersyukur dalam keadaan apapun ya. Kalau memang kalian yang sudah menikah dan melakukan hal ini, udah cukupkan aja. Nah, orang Jawa bilang itu gitu, biar kita opo saiki kita opo. Dulu tuh waktu pacaran seperti apa, sekarang menikah seperti apa, kenapa ditinggalin seperti ini. Gitu, paham nggak sih? Paham ya? Hubungan cinta tuh gini loh. Dulu dan sekarang itu, kalau hubungan cinta itu dulu dan sekarang tuh kalau bisa tuh ya sama gitu loh. Kalau bisa tuh semakin ke sana tuh semakin bertambah. Cinta kita tuh semakin bertambah. Bukan malah nyari seperti ini. Ini namanya the devil. Dan Kondes sangat nggak suka sama the devil. Gambar seperti ini menakutkan. Kita dirantai oleh nafsu. Ya enggak? Ya. Ya kalau kalian orang Jawa pasti tahu. Waktu senang kayak apa, waktu udah menikah kayak apa. Jadi biar kita opo, saiki kita opo, kayak gitu. Pikirkan. Renungkan sendiri. Kondes cuma menyampaikan saja. Kondes akan safal untuk pesan alam semesta versi Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Oke, Kondes tarik dulu sedikit. The Pool colornya damai yang Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ini isinya adalah pesan alam semesta. Untuk kalian berdua boleh, untuk kamu saja boleh. Ya, Kondes akan safal, ambil satu saja. Oke, terima kasih. Kondes akan buka. Ya. Tuhan berserta dan lebih suka dengan orang yang baik. Ya, ini baik enggak? Tidak. Dan Tuhan tetap suka, tetapi kurang suka gitu. Jadilah orang yang disukai Tuhan. Jadilah orang baik. Gampang kan? Jadi orang baik itu aja disukai Tuhan. Apalagi lebih baik, Tuhan sangat suka. Kita harus juga membahagiakan Tuhan. Karena apa? Tuhan menyukai orang-orang yang mengikuti perintahnya, yang meninggalkan larangannya. Maksudnya seperti itu. Kondes ngambil kata-katanya menyenangkan Tuhan. Ya menyenangkan Allah. Allah menyenangi orang yang baik. Tapi juga sama orang yang gak baik juga suka. Karena Allah tuh baik gitu. Sangat baik gitu. Tapi Allah menyukai orang yang menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Itu Allah lebih suka banget. Bahagiakan Allah. Nah, di situ. Maksudnya seperti itu. Gitu. Ya, sebetulnya Allah gak rugi kan. Kamu mau jahat mau enggak, tapi Allah selalu membimbing kita agar kita menjadi orang yang baik. Karena apa, di dunia ini intinya kita menjadi orang yang baik, yaitu meninggalkan larangannya, menjalankan segala perintahnya itu ya.
Allah mah sayang sama siapa aja sayang, sama orang yang pencuri aja sayang, sama orang apapun itu sayang. Allah itu pengasih dan penyayang dan pemaaf. Tapi apa kita nggak malu selalu berbuat salah, ya kan? Oke, Kondesakan Shuffle untuk pesan alam versi Angelic Oracle Cards. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon diberikan satu. File nomor 3. Pesan alam Angelic Oracle Cards. Terima kasih. Opportunity to forgive. To forgive. Bentar, Kones langsung akan maknai aja agar lebih cepat waktu, juga yang tidak terlalu paham ya, seperti Kones ini nggak terlalu paham dengan bahasa Inggris itu, ngomongnya masih belepotan gitu, jadi mending kita ambil jalan tengah, kita langsung artikan ya. Oke. Opportunity to forgive. Yeah. This station brings you the opportunity to help grow and realize negative patterns. Oke, sekarang langsung artikan aja. Opportunity to forgive. Kesempatan memaafkan. Ya. Situasi ini memberikan kamu kesempatan untuk menyembuhkan, menumbuhkan, dan melepaskan pola negatif kamu. Pegang niat untuk melihat ketuhanan batin orang lain, ya, cahaya dan kebaikan. Kami akan membantu kamu melepaskan perasaan dan energi yang tak kenal ampun, dan daya angkat kamu ke tempat yang lebih tinggi kedamaian dan kasih sayang, ya. Banyak energi negatif di file nomor 3. Dan di sini pesan alam semesta menyampaikan, ya. Situasi ini setelah kalian menonton video ini, kalau memang kalian ada di ranah ini adalah situasi di mana kamu ada kesempatan untuk menyembuhkan atau menumbuhkan dan melepaskan energi negatif. Ini negatif. Karena merasa memang ada energi negatif di sini. Salah satu di antara kalian yang menebarkan energi negatif, mungkin kalian ya nggak sengaja, namanya godaan diri kan, nggak sengaja, tetapi ini bisa dijadikan antisipasi ya. Kalian segera menenangkan diri, introspeksi diri ya, dan memperbaiki diri. File yang ketiga, mungkinkah kamu dan dia bersatu dalam pernikahan? Coba dulu, perbaiki dulu ya, baru ada niat untuk menikah ya. Oke, file 3 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. God bless you, bye. Halo, masih bersama Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di edisi kepo ya, general readings masih ya di sini di channel Kondes. Mungkinkah kamu dan dia bersatu dalam pernikahan ya, file yang keempat. Di sini ada kutek warna orange ya, ini sebagai pembeda saja, bukan untuk dijadikan sebagai bagian dari prediksi, bukan ya. Ini tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu. Kondes akan membuka ada apa di balik kertas putih ini. Pesan ya, mencintaimu adalah suatu kebahagiaan. Oke. Romantis, so sweet gitu ya. Oke, Kondes akan shuffle, fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini. Dan jangan lupa berdoa selalu agar diberikan kebaikan kepada diri kita. Karena apa? Doa itu adalah dahsyat ya. Bisa merubah segala sesuatu yang buruk menjadi lebih baik. Dengan berdoa kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Oke, kita akan mulai shuffle, fokus ya. Jangan dijeda kalau ada iklan. Biarkan iklannya lewat dulu, karena akan bisa memutus energi kalian. Ya, sayang dong. Sudah mengeluarkan kuota hanya karena menjeda atau men-skip iklan, energinya membatir. Oke, kita sekarang mulai. Mungkinkah kamu dan dia bersatu dalam pernikahan? Masih bersama Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di file yang keempat.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Maaf kalau suaranya kasar, soalnya ini lagi nggak tahu kenapa suaranya serak aja. Banyak makan kue tar kali ya, kue nastar. Ya di si lebaran kue nastar nggak laku ya di sini karena apa? Pandemik, kita nggak boleh bertamu sembarang bertamu. Oke. Kalau yang mau kue nastar silakan merapat ke rumah Kondes. Yang ingin silaturahmi ke rumah Kondes silahkan ya, dibuka, open the door. Open house, bukan open house, open the door aja. Kalau open house itu banyak makanan, Kondes nggak ada makanan. Jadi kalau mau bersilaturahmi atau kita mau ketemu Kondes silahkan ya, cat aja ke Kondes. Kondes, aku mau ke rumah kamu, aku mau main sama kamu, silahkan. Nanti Kondes share alamatnya ya. Oke. Terima kasih sebelumnya. Yang udah personal reading terima kasih. Yang belum personal reading, ingin personal reading silahkan. Nggak menakutkan kok, biasa aja. Aduh, Kondes ini ketawa aja. Hari ini penuh dengan energi positif. Oke. Mungkinkah kamu dan dia bersatu dalam pernikahan? Masih bersama Kondes Mendes, Star Tengah Hati dan Jiwa di file yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Anda dan cepat mempertahankan hubungan. Kalian berkenalan melalui internet ya, atau kuota, atau medsos. Juga ada di sini pembelajaran hidup tentang sebuah tujuan. Ada pertengkaran, cuma satu tujuannya pertengkaran. Oh, seperti ini. Nah, ada keputusan. Kurang banyak ya Nes tempatnya. Kartunya yang banyak jatuh. File 4, banyak kartu jatuh. Mungkin ada yang akan dibahas di sini. Yang akan disampaikan oleh tebaran kartu. Wheel of Fortune. Hubungan ini dipertahankan, ya oke. Karena berjumpa melalui medsos atau media sosial, baik FB apapun itu, yang pasti menggunakan internet atau kuota. Perkenalan ini ada tujuan, yaitu menawarkan cinta, menawarkan kasih sayang. Mungkin karena chemistry kalian nyambung ya, kayak magnet gitu. Likes, oke. Comment, oke. Kemudian follow ya. Awalnya follow dulu ya, enggak, likes dulu, comment dulu, baru follow ya. Atau follow dulu ya, tapi bisa terbolak-balik dah. Pokoknya begitulah hukum hukum di medsos. Kemudian tukar-tukaran nomor WA, curhat-curhatan, nyambung, menawarkan cinta. Tapi jedor, ada pertengkaran. Ada yang sudah punya pasangan, ada yang sudah punya istri, ada yang single parent dan punya anak. Tapi di sini dominan yang punya pasangan. Terjadi pertengkaran hebat yang menimbulkan suatu judgment, suatu keputusan untuk melakukan perubahan. Hati-hati yang sudah punya pasangan, jangan aneh-aneh di medsos. Kalau kalian sudah terjebak, tidak bisa keluar. Kok bisa Des? Iya, apalagi terpecah dalam namanya cup cinta, akan melupakan segalanya. Kalian mau tahu ciri-ciri orang yang selingkuh? Banyak. Ada beban hidup di sini akhirnya. Ada kehancuran, ada belenggu. Ini akibat dari medsos. Ya, perkenalan lewat medsos punya tujuan saling mencinta, saling menawarkan cinta. Jedar ada pertengkaran. Pertengkaran ini bisa terjadi karena dari pihak dia dan dari pihak kamu. Dari pihak dia mungkin dia juga sudah punya pasangan. Dari pihak kamu juga mungkin kamu sudah punya pasangan. Sama-sama sudah punya pasangan. Bisa LDRan, bisa lokal di Indonesia. Ya, antar kota. Di sini ada beban hidup, ada belenggu. Ya, ini belenggu keluarga, bisa belenggu keyakinan, bisa belenggu waktu, bisa belenggu tempat ya, atau LDR. Nah,
terjadilah kehancuran. Tujuan ini menghancurkan rumah tangga kalian. Kalau bisa boleh medsos, tapi harus menamai diri. Ada ya sebuah tanggung jawab yang harus kamu lakukan. Ada manipulasi. Ada kalanya hubungan lewat medsos itu mulus, ada kalanya ada something di belakang hubungan itu, ya. Ada kadang-kadang seperti itu, hanya sebagai bayangan mimpi. Akhirnya apa? Seperti seorang mimpi aja. Kamu punya pasangan, dia punya pasangan, kamu dipertemukan di medsos, kemudian kamu saling ya awal-awal tahu setelah prosesnya di medsos kayak apa, kemudian saling klik, kemudian saling menawarkan cinta. Nah, sepintar-pintarnya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Sepintar-pintarnya menyimpan bangkai pasti akan bau juga. Terjadi pertengkaran, terjadi keputusan. Perubahan hidup menjadi total. Berubah. Beban hidup, kehancuran. Daripada tanggung jawab. Kamu punya tanggung jawab sebagai istri atau sebagai suami, hancur. Yang ada di sini hanya manipulasi, tinggal manipulasi. Menyedihkan sekali ya. Menang tapi ditinggalkan. Menang tapi ditinggalkan. Dia membawa dua pedang. Tapi temannya meninggalkan semua. Ada kerinduan seperti mimpi aja. Kerinduan untuk kembali seperti semula, tidak. Tapi ada magician di sini membantu kalian. Ada kalian memang bertengkar terang sama pasangan-pasangan kalian dan kalian bersatu. Tapi tetap aja hancur. Dan kebahagiaan tidak terbina di sini. Untuk yang dengan single parent, sama aja prosesnya. Berkenalan melalui HP ya pastinya, digital. Sekarang kan zaman digital, dunia digital. Segala sesuatu menggunakan internet dan menggunakan kuota. Alih-alih itu HP gitu ya. Gampangannya gitu. Ya. Nah, kemudian saling dapat chemistry, saling klik, punya tujuan, menawarkan cinta. Yang sudah punya pasangan, pacar gitu ya, sama aja, hancur. Dan tidak bisa dipersatukan. Hanya sebagai mimpi aja. Tapi kalian menikah, menyakiti hati satu orang. Hati-hati ya, namanya hukum tebar tua itu masih berlaku. Kalian bisa tertawa di atas penderitaan orang lain, tetapi alam tidak tinggal diam. Magician, turun tangan. Seperti itu. Ini untuk segala hubungan, ya, termasuk yang single parent ketemu lajang, pasangan ketemu pasangan, sangat mengerikan. Yang ada apa beban hidup? Ada pernikahan kan? Ada sebagian pernikahan. Tapi ending-endingnya yang saling bertengkar, melepaskan. Tidak berlaku lama. Ya, di sini ada energi Scorpio. Ya, kuat banget energi Scorpio. Ada energi Pisces. Yang pasti untuk file 4 jadikan antisipasi kalau kalian memang ya file 4 ada di ranah ini. Kalau tidak di ranah ini ya berarti kalian ini hanya sebagai entertainment, sebagai hiburan, bukan energi kalian ini. Karena general reading. Kalau kalian ingin 75% atau 90% personal reading, itu pure energi kalian. Ini adalah energi dari berbagai macam penjuru, di mana mereka berada, di mana sahabat kita berada menemukan video ini. Ya. Ada hukum tebar tuai di file 4. Hati-hati. Bisa kalian bahagia cuma sebentar, kemudian kamu merindukan orang yang pertama, tapi seperti mimpi aja, nggak pernah akan kesampaian lagi. Seperti itu. Sebelum terjadi, lebih baik kalau kalian ada di ranah ini, berpikir ulang. Ya, oke? File 4.
Ada yang sebagian bisa menikah, tapi itu tidak berlaku lama. Ada yang sebagian memang tidak bisa menikah, kembali pun tidak bisa. Yang dibutuhkan di sini adalah introspeksi diri. Sebelum misalkan ya, ada kalian yang menonton video ini dan memang benar ini ada perjalanan hidup kalian dan kalian belum sempat kepergok atau ke gap apa ketemu pasangan, diketahui pasangan kamu, mending kamu mundur, teratur. Hukum tebar tuwe berjalan, jangan sampai hancur seperti ini. Kalau kalian yang sudah berumah tangga, kasihan anak-anak kalian, ya enggak? Oke, itu cuma pesan Gondes, ya enggak? Oke sahabat semua, terima kasih ya. Semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran ya, bahwasanya segala sesuatu memang ini adalah dinamika cinta, dinamika hidup, mau nggak mau kita jalani. Tetapi paling kita tidak boleh melampaui batasan dan kita bisa mengontrol diri untuk menjadi lebih mengontrol hati kita, mengontrol ya gerak-gerik kita, jangan sampai terjerumus dan menimbulkan suatu tower atau kehancuran ya kan. Ada sesuatu yang berkuasa di atas kita gitu ya. Oke, terima kasih sekali atas stay ya kalian. Buat yang sudah subscribe, terima kasih, selalu pantengin channel Gondes Mendes Tarot Tentang Hati dan Jiwa. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Yang mau personal reading, silahkan personal reading, selalu terbuka untuk kalian sahabat aku semua. Nanti kalian lihat di deskripsinya ada nomor WA Gondes juga, kalian bisa hubungin Gondes, nanti press listnya akan terkirim secara otomatis ya. Untuk yang by phone daftar dulu, yang mau bukan berkunjung ya, kalau kita mau silaturahmi ya boleh nanti chat ke Gondes, aku mau ke rumah kamu tanggal berapa gitu, kita bikin daftar ya. Soalnya tapi kalau mau banyak gitu, mau banyak bareng-bareng kita semua subscriber ketemu ya nggak masalah sih. Ya oke. Kita bisa jumpa, kita open the door pokoknya buat siapa aja yang ingin berjumpa dengan Gondes silahkan, terima kasih ya. Tapi kalau mau privasi bikin itu jadwal, Gondes aku hari ini tanggal sekian mau ketemu Gondes gitu, nanti Gondes Sherlock ya. Oke, terima kasih. Ada kesalahan ada milik Gondes Mendes Tarot Tentang Hati dan Jiwa, ada kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tetap berdoa, tetap optimis dalam segala hal ya, karena segala sesuatu hanya kepada Allah lah kita bermohon. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.